Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya mau lanjutin tentang obrolan kita ya, obrolan santai kita yang lanjutin dari minggu kemarin. Hari ini kita mau ngobrolin atau diskusi ya tentang lebih spesifik tentang kesehatan reproduksi ya. Ibu-ibu. Oke, sekarang yang akan kita bahas mengenai kesehatan reproduksi lebih spesifik nih, ya, kesehatan reproduksi lebih spesifik. Kalau obrolin tentang, ya tadi ya, ada kata kesehatan reproduksi. Apa sih yang ada di benak ibu-ibu sekalian? Apa ya? Apa? Nggak usah takut-takut, ayo ngobrol aja. Rahim, betul. Ada lagi? Iya betul. Iya betul, ada lagi? Udah, itu aja. Oke, baik. Kalau secara mungkin yang ibu-ibu tahu hanya sekedar itu ya. Tapi kalau secara lengkapnya atau detailnya, ternyata kesehatan reproduksi itu kita bahas mengenai alat reproduksi dulu ya. Alat reproduksi itu ternyata ada dua bagian. Ya, ada alat reproduksi di dalam yang nggak bisa ibu-ibu lihat. Maksudnya maaf, yang nggak bisa ibu-ibu pegang, maaf ya. Yang tidak bisa ibu-ibu pegang. Dan kalau alat reproduksi yang bagian luar itu bisa ibu-ibu pegang, yang sehari-hari ibu selalu pegang. Gitu ya. Iyalah kan mau pipis, mau apa kan itu pasti selalu kepegang ya. Nah, alat reproduksi ini gunanya untuk apa sih di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Untuk mengandung, betul. Reproduksi namanya juga reproduksi. Produksi itu menghasilkan artinya. Reproduksi berarti terus menghasilkan keturunan gitu ya. Jadi gunanya dan fungsi utamanya reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan gitu ya. Maksudnya menghasilkan, tadi ya mengandung, hamil gitu ya. Betul. Nah, alat reproduksi ini kalau secara ilmunya mungkin ibu-ibu tadi ya yang sudah tahu ada dibagi dua. Ada yang namanya alat reproduksi internal. Internal itu di dalam. Nah, itu salah satunya tadi yang kata ibu siapa? Tadi itu rahim, bilang rahim. Nah, katanya ada salah satunya ada rahim. Betul ya? Ada rahim, itu utamanya sekali. Terus yang kedua ada apa lagi ya? Ada yang tahu? Vagina, betul. Hebat. Ada lagi? Untuk mengeluarkan sel telur kita namanya apa? Ovum. Betul. Betul. Itu ovum ya. Itu ovum itu yang sel telur kita ya, itu termasuknya salah satunya. Terus ada lagi ovarium, itu adalah alatnya, ovum yang dikeluarkannya. Nah, jadi sel telur yang dikeluarkan namanya ovum. Ovarium adalah tempat yang mengeluarkan ovum tersebut, gitu ya. Betul, alatnya ovarium. Jadi kalau lanjut, setelah ovarium ada apa lagi ya? Kalau misalnya sel telur udah keluar, sel telur itu mau menuju ke rahim nih. Nah, itu tuh menuju ada tuh saluran satu lagi. Apanya? Bukan. Ovarium itu terpisah dari rahim. Ya, jadi ada beda. Jadi kalau Jadi ini alat-alatnya itu berkesinambungan, Bu. Gitu. Jadi ada yang namanya ovarium itu ada saluran. Setelah dari ovarium itu ada saluran tuh. Salurannya namanya tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu saluran menuju rahim gitu ya. Namanya
Rahim itu nama secara medisnya namanya uterus. Ya, uterus, betul. Nah, jadi di mana sih sel telur dikeluarkan tadi? Di ovarium, betul. Ovarium. Nah, ovarium ini setiap bulan akan mengeluarkan sel telur. Ada berapa sel telur yang dikeluarkan? Ada yang tahu? Cuman satu. Yang dikeluarkan itu cuma satu, dan ada ke beberapa perempuan yang memang dia subur banget ya. Itu bisa 2 atau 3, makanya ada yang kembar. Nah, yang kembar itu berarti sekali dia mengeluarkan adalah lebih dari 1 ya. Gitu. Makanya ada yang kembar 2, ada yang kembar 3, ada yang kembar 4. Nah, itu tergantung dari sel telurnya, gitu ya. Jadi sel telur setiap bulan kita itu dikeluarkan nih ibu-ibu. Setiap bulan itu cuma 1 sel telur yang dikeluarkan. Nah, setiap keluar dari ovarium. Ovarium itu kemudian tadi keluar tuh si ovum. Ovum keluar melalui ada apa, saluran apa? Bukan. Tuba Fallopi, betul. Tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi itu saluran yang tadi menghantarkan si ovum menuju ke rahim, ke uterus ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan siklus menstruasi juga, oke? Nah, jadi setelah sel telur keluar, kalau ternyata ada sel sperma, maka dia ketemunya di mana ya? Ketemunya bukan di rahim dulu, ternyata ketemunya di saluran tuba Fallopi. Nah, jadi sel telur sama sel sperma itu akan bertemu, berjodohnya itu adalah di tuba Fallopi. Kenapa? Karena di saluran itu yang memang disediakan oleh Allah untuk tempat yang paling ibaratnya paling nyaman gitu ya untuk bertemu gitu. Nah, akhirnya sel telur, iya kan kalau kita ngedate kan pasti pengen ada tempat yang nyaman ya, atau enggak ya. Nah, itu kalau secara alamiahnya Allah itu sudah menciptakannya seperti itu. Jadi nah betul, susunannya adalah nih, kalau misalnya sel telur keluar, ada sel sperma nih datang. Sel sperma itu dia bergerak tuh Bu, jadi kayak dia punya ekor ya. Jadi sekali dia keluar, itu yang keluarnya adalah jutaan sperma ya. Betul, yang dikeluarkan oleh para lelaki itu. Iya ya, yang dikeluarkan oleh para lelaki itu sekali keluar bisa jutaan Bu, jutaan sperma ya. Kemudian di antara jutaan itu ada yang bertahan, ada yang tidak ya. Nah, dia mau kemana sih? Dia bergerak itu mau ke arah mana sih? Mau ketemu sel telur. Tadi sel telurnya berarti mau ketemuannya di mana? Di tuba Fallopi, betul. Jadi kalau misalnya tadi ternyata yang sperma yang bertahan dan menuju ke tuba Fallopi itu hanya 1 ternyata dari jutaan itu. Yang kembar itu, nah itu yang kembar itu bisa jadi ada 2. Nah, itu juga jarang terjadi. Jadi memang bukan telurnya, ada juga yang memang spermanya masuk 2 tuh Bu. Nah, jadi ada yang memang kembar itu dari telurnya yang keluar 2 atau lebih dari 1, atau yang memang masuknya itu sperma lebih dari 1. Jadi ada yang 2 misalnya gitu ya. Jadi betul. Jadi akhirnya nanti dia membelah tuh. Jadi setelah dia ketemu, dia membelah, akhirnya jadi 2 gitu ya, atau enggak jadi 3 gitu. Nah, itu yang jadi kembar itu ya. Kemudian nah setelah ketemu di tuba Fallopi, ketemuan nih, udah nih bersatu nih dia tuh. Nah, dari bersatu itu ada proses yang namanya dia tuh terus gerak juga nih. Nah, geraknya kemana? Ke rahim, betul ya. Jadi kalau secara ringkasnya akhirnya terjadilah namanya penempelan. Nah, ada yang namanya penempelan, zigot ya. Jadi kalau sel sperma sama sel telur sudah bertemu namanya zigot, yang nantinya akan berkembang menjadi embrio
ya, embrio. Nah, embrio itu iya betul yang lama-kelamaan akan menjadi janin. Nah, zigot ini tadi akan nempel dulu sebelum jadi embrio itu dia nempel dulu. Nempel dulunya di mana? Di dinding rahim, betul. Nah, di dinding rahim itu yang nantinya akan dia berkembang ya dan tumbuh. Yang asalnya nggak ada mata jadi ada, yang asal ada tangan, yang asal nggak ada tangan jadi ada gitu ya. Nah, itu selama berapa bulan, Bu? 9 bulan. Jadi kalau hitungan awamnya sih 9 bulan. Padahal kalau hitungan ininya 40 minggu. Ya, secara medisnya itu 40 minggu ya. Jadi kalau hitungan bulan itu ya 10 bulan sebenarnya. Kenapa? Iya 40 minggu. 40 minggu pokoknya hitungannya gitu ya. Itu kalau secara hitungan medis. Tapi kalau secara hitungan orang umum sih oh iya 9 bulan gitu ya. Nah gitu itu kalau sudah ada yang namanya. Jadi itu kalau misalnya sudah kalau ada tadi ya pembuahan atau ada sel sperma. Jadi mau ada sel sperma atau enggak, sel telur itu selalu keluar setiap bulan ibu-ibu. Ya, akan dikeluarkan. Nah, tandanya apa? Ada keluar setiap bulan sel telur itu. Adanya menstruasi, betul. Betul. Jadi enggak telur dulu yang keluar. Betul, telur dulu yang keluar. Telur keluar karena enggak ada ketemu sama yang sel sperma. Makanya si sel telur itu akan menjadi mati lama kelamaan. Jadi betul mati itu. Jadi akhirnya di rahim itu ada yang namanya. Jadi rahim itu ibu-ibu selama ada sel. Jadi prosesnya itu ketika sel telur keluar, si rahim itu sudah menebal dulu. Menebal itu yang tadi darah yang keluar jadi menstruasi ya. Jadi sebelum sel telur keluar, rahim itu menebal dulu. Nah, setelah menebal, kenapa sih menebal? Ya untuk mempersiapkan kalau ada jadi ketemu sama sel sperma gitu. Tapi karena ternyata nggak ada nih sel spermanya, jadinya adanya sel telur aja. Dia tetap ke rahim, tapi di rahim ternyata kan menjadi mati ya. Jadi mati akhirnya secara otomatis ngasih sinyal, oh ini nggak ada nih, nggak ada zigot, nggak ada pembuahan, nggak ada embrio gitu ya yang bakal jadi janin. Berarti kita luruhin aja deh gitu. Akhirnya dinding rahimnya itu yang tadi asalnya udah menebal diluruhkan ya, diluruhkan jadinya menstruasi gitu. Jadi sebenarnya kenapa? Sel telurnya mati, hancur. Jadi sel telur itu dia bisa bertahan 3 sampai 5 hari setelah dia keluar. Jadi kalau misalnya 3 sampai 5 hari tidak ada yang membuahi, tidak ketemu sama sel sperma, ya dia akan mati. Gitu ya. Nah, jadi secara secara ringkasnya bahwa ternyata kalau kita mau tahu nih kesuburan kan, jadi penanda kesuburan kita adalah keluarnya sel telur setiap bulan, gitu ya ibu-ibu. Nah berarti kalau sel telur keluar setiap bulan berarti kita harus mengalami menstruasi setiap bulan. Makanya salah satu tanda kesuburan adalah menstruasi ya, menstruasi setiap bulan yang teratur begitu. Nah itu hubungannya gitu ya. Jadi harus ada menstruasi setiap bulan. Itu secara awam aja dulu. Bu, saya pengen tahu saya tuh subur atau enggak ya gitu. Ibu mens enggak setiap bulan? Oh mens Bu gitu ya. Terus mensnya gimana? Normal atau enggak? Normal kok Bu. Emang normal itu kayak gimana sih? Ada yang tahu kalau menstruasi yang normal itu seperti apa? Oke, boleh satu-satu boleh diacungkan tangannya. Silahkan ibu-ibu, saya tahu pasti udah pada tahu ini mah sebenarnya. Sok, mangga. Siapa Bu? Ibu yang di depan? Menstruasi yang normal itu yang kayak gimana sih? Yang sehat itu? Yang teratur Bu. Yang teratur, teraturnya gimana? Seminggu sekali? Bukan, sebulan sekali. Apa namanya? Rata-rata kan 6 sampai 7 hari gitu kan. Betul.
jaraknya kalau tidak salah 28 sampai 30 hari lah kayak begitu Bu. Ya. Tapi kalau saya sih terus terang Bu, saya menstruasinya teh nggak teratur. Misalnya bulan ini tanggal berapa, bulan depan tidak di beda tanggal lagi. yang sama. Oke, betul. Jadi ada lagi? Yang teratur itu yang tepat waktu ya. Dari tanggal sekian sampainya tanggal sekian lagi gitu. Oke. Kalau ke tepat waktu itu nggak berarti di tanggal yang sama. Betul. Bisa maju, bisa mundur ya. Betul. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Sama ya. Oke, baik. Dari yang Ibu siapa tadi namanya? Ibu Rina ya. Dari yang Ibu Rina sampaikan tadi ada beberapa yang memang sudah betul ya, bahwa siklus menstruasi yang normal dan sehat itu adalah yang setiap dia punya siklus nih namanya. Siklus waktu yang asalnya dari hari pertama mens ke mens selanjutnya itu, nah itu namanya satu siklus ya. Nah, satu siklus itu mulai dari 21 hari Bu. Itu paling pendek. Ya. 21 hari sampai 32 hari itu yang paling panjang. Ya. Jadi kalau yang 21 hari itu, misalnya Ibu tuh mens itu di tanggal 2, Bu. Tanggal 2. Ibu bisa jadi mens lagi di akhir bulan. Iya. Nah, gitu. Itu masalah enggak? Ya enggak masalah. Kalau siklusnya memang pendek ya. Jadi ada yang memang sebulan itu dia mengalami menstruasi 2 kali, ada. Dan itu tapi enggak berarti. Jadi gini, kita ngelihatnya apakah itu normal 2 kali atau tidaknya. Misalnya di selama 6 bulan, ibu tuh udah tahu bahwa selama bertahun-tahun yang lalu juga saya itu menstruasinya setiap bulan itu sekali misalnya. Tapi tiba-tiba di bulan ini ibu menstruasinya tiba-tiba 2 kali. Nah itu mah baru itu tidak normal. Nah itu banyak pengaruhnya, nanti kita obrolkan ya. Nanti kita diskusi juga. Nah kita mulai dari tadi dulu, ciri-ciri menstruasi yang sehat dulu ya. Bahwa siklus itu tadi berapa yang paling pendek Bu? 21 hari. Kalau yang paling panjang? 32 hari ya. Jadi ada juga, jadi gitu. Kalau misalnya ada yang mensnya terus aja maju, asalnya tanggal 2, nanti maju tanggal 4, nanti bulan selanjutnya maju tanggal 8. Gak apa-apa, yang penting setiap bulan ada ya. Yang penting setiap bulan keluar. Nah terus kalau durasi menstruasinya yang normal itu yang berapa hari sih? Nah keluarnya ya. Jadi ketika menstruasi keluar, nah itu yang sehat dan normal itu 3 sampai 7 hari. Ya. Jadi kalau misalnya kurang dari, ada juga yang bilang sih 2 hari nggak masalah juga, ada ya 2 sampai 7 hari gitu. Nah, kalau misalnya di luar itu berarti itu yang tidak normal ya. Berarti kalau cuma sehari gimana? Ya berarti nggak normal. Berarti ada yang salah gitu. Nah, terus kalau yang lebih dari 7 hari gimana? Ada juga ya, berarti ada juga yang salah, ada yang tidak stabil di dalam badannya gitu. Nah, tapi ini masih bisa ditolerir kalau misalnya maksimal misalnya gini. Ibu saya tuh menstruasi yang biasa 7 hari, tapi sekarang itu udah 10 hari. Nah, itu nggak apa-apa, nggak harus langsung dikasih. Biasanya kita kasih obat ya kalau misalnya ada yang berlebihan gitu ya. Tapi kita bisa tunggu sampai 14 hari Bu. Ya maksimal batas tolerirnya itu adalah di 14 hari. Kalau lebih dari itu berarti itu normalnya udah normal. Itu berarti ketidaknormalannya udah berlebihan gitu ya. Jadi akhirnya kita harus tambah obat ya untuk menghentikan gitu. Oke, nah itu ya.